Halo teman-teman, perkenalkan aku founder Lesya Adi Putra. Kali ini aku bakal bantuin kamu untuk membuat penyimpanan arsip dengan sistem nomor seri dalam arsip digital hingga ke cara penggunaannya. So, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Sebelum kita membuat sistem arsip ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya sistem penyimpanan arsip nomor seri itu. Oke, simpelnya, sistem penyimpanan arsip nomor ialah sistem arsip yang menggunakan nomor sebagai simbol untuk suatu subjek atau permasalahan sehingga keamanannya lebih terjamin. Dan ada banyak macam-macam sistem ini, tetapi kali ini aku akan membahas mengenai sistem penyimpanan arsip nomor seri. Sistem penyimpanan arsip nomor seri ini memiliki keunikan yang sangat menarik. Keunikan yang pertama ialah sistem ini memerlukan setidaknya 2 laci atau filing cabinet sebagai tempat surat-surat yang layak untuk dipindahkan ke arsip yang sebenarnya ataupun tidak. Dan keunikan yang kedua, dalam sistem surat ini, surat yang layak untuk diarsipkan adalah surat yang sudah berjumlah 5. Jika belum mencapai jumlah tersebut, biasanya akan dioper ke suatu tempat penyimpanan sementara. Seperti apa tempat penyimpanan sementara itu? Mari kita bahas. Sebenarnya, 2 laci atau filing cabinet yang aku bahas sebelumnya, itulah yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara, yang mana salah satu dari laci atau filing cabinet tersebut akan ditandai dengan huruf C, atau yang berarti campuran. Dalam laci tersebut berperan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi surat sebuah pihak eksternal dan nantinya akan disatukan dengan surat pihak eksternal lainnya. Hal ini terjadi karena surat yang dikirim oleh sebuah pihak eksternal belum berjumlah 5 surat. Sementara pada laci atau filing cabinet satunya akan ditandai dengan kata individu yang berperan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk surat sebuah pihak eksternal yang akan diberikan nomor simpan. Nah, nomor simpan ini akan kita dapatkan dalam buku surat dan nomor simpan akan menjadi alamat penempatan surat pada arsip yang sebenarnya. Dan ingat, hal ini hanya akan terjadi apabila surat yang dikirim oleh sebuah pihak eksternal sudah berjumlah 5 surat. Dari beberapa penjelasan tadi, teman-teman pasti sudah kebayang mengenai sistem arsip ini. Setelah itu, ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang kalian butuhkan selama penggunaan sistem arsip ini. Untuk arsip tradisional membutuhkan alat dan perlengkapan yang sesuai tertera pada video. Sementara untuk arsip digital, kita bisa mengganti peranan filing cabinet dan hanging folder dalam suatu platform penyimpanan berbasis cloud, yaitu Google Drive. Dan buku nomor bisa kita ganti dengan dokumen Excel. Oke, karena kalian sudah mengerti mengenai sistem arsip ini, maka alangkah baiknya langsung kita beralih ke bagaimana cara kita membuat sistem arsip ini secara digital atau melalui platform Google Drive. Sebagai langkah awal dalam membuat penyimpanan arsip, aku akan buatkan satu folder dengan nama arsip digital. Lanjut, aku akan membuat 2 folder lagi yang ini bisa kita umpamakan seperti filing cabinet, yang mana folder pertama akan kita namai C, atau yang berarti campuran untuk menyimpan surat campuran, dan folder kedua akan kita namai individu. Oke, jika sudah, kita langsung beralih ke folder individu. Nah, di sini kita umpamakan sebagai laci, yang mana kita akan membuat folder sebanyak 10. Dan kita akan namai berawal dari kelipatan 10 hingga mencapai angka 100. Contohnya seperti 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, hingga 91 sampai 100. Selanjutnya kita masuk pada folder 1 sampai 10, lalu kita akan buatkan lagi sampai 10 folder. Oke, selesai sudah sistem penyimpanan arsip nomor seri yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan beralih ke cara penggunaannya. Dalam sistem ini ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi setiap kita mendapatkan surat dari pihak eksternal lain, dan akan aku jelaskan satu persatu. Kemungkinan pertama adalah kita baru mendapatkan surat dari pihak eksternal sehingga kita harus membuat kartu indeks dan kita labeli dengan kode C serta masukkan ke dalam folder atau laci yang berkode C atau campuran.
Lalu, kemungkinan yang kedua adalah kita sudah pernah mendapatkan surat dari pihak eksternal tersebut, tetapi surat tersebut belum mencapai 5 surat, sehingga kita harus memasukkannya dalam folder C lagi dan tidak perlu kita buatkan kartu indeks lagi karena seharusnya sudah kita buat. Dan kemungkinan yang terakhir atau kemungkinan yang ketiga adalah kita mendapatkan surat dari pihak eksternal yang baru mencapai 5 surat, sehingga kita harus melakukan registrasi ke dalam buku surat seperti apa yang aku lakukan ini, sehingga mendapatkan nomor simpannya dan mengubah kartu indeks dari yang sebelumnya berkode C menjadi kode yang sesuai dengan nomor simpan yang kita dapatkan dari kegiatan registrasi yang kita catat di buku nomor. Nah teman-teman, itu tadi cara membuat sistem nomor seri untuk penyimpanan arsip dan bagaimana cara menggunakannya. Tak terasa kita sudah di penghujung video. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai habis dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.